Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini saya coba bahas soal hasil akhir dari sengketa pemilu kada Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020. Oleh banyak media mainstream ini disebut babak ketiga sengketa pemilu kada Kabupaten Pesisir Selatan. Babak pertama itu beberapa waktu setelah pemilu berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Kemudian setelah itu baru ke DKPP RI. Setelah dari DKPP RI kemarin ke Mahkamah Konstitusi kembali. Nah, saya coba saksikan kawan-kawan semua dari pertama pasangan Hendra Joni dan Hamdanus di babak ketiga ini mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi itu sekitar tanggal 22 Juni ya. Nah, teman-teman semua, banyak proses yang sudah dilalui mulai dari pendaftaran permohonan, kemudian perbaikan permohonan hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi menyusun jadwal atau waktu pelaksanaan sidang di Mahkamah Konstitusi. Sidang pertama saya saksikan ketika itu penyampaian permohonan dari pemohon, ya, dalam hal ini adalah Hendra Joni dan Hamdanus yang diwakili oleh kuasa hukum. Kemudian setelah itu saya saksikan juga secara menyeluruh sidang tanggapan yang disampaikan oleh termohon. Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. KPU dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menolak permohonan pemohon. Kemudian kawan-kawan, setelah itu tanggal 19 Dewan Hakim, para hakim di Mahkamah Konstitusi melakukan musyawarah di akhir ya, yang disebut babak ketiga ini akhirnya keluar keputusan. Saya lihat sangat singkat tadi sudah ditayangkan di portal Mahkamah Konstitusi RI. Rupanya ini terkait dengan kewenangan keputusannya itu. Dalam keputusan Dewan Hakim yang sudah dibacakan pada paripurna hari tadi, tanggal 31 Agustus, akhirnya kita melihat bahwa permohonan pemohon ini bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili. Alasannya apa? Dalil pokok permohonan pemohon merupakan peristiwa yang terjadi setelah tahapan pemilu kada Kabupaten Pesisir Selatan berlangsung. Jadi itu alasan Mahkamah Konstitusi RI tidak bisa mengadili permohonan pemohon ini. Nah, teman-teman semua, akhirnya muncul pertanyaan publik setelah keputusan ini. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan, apakah ada lembaga lain? Pertanyaannya yang muncul di publik seperti itu. Apakah ada lembaga lain yang bisa mengadili permohonan pemohon? Dan kita tentu tidak tahu. Kalau sekiranya ada, kalau sekiranya pasangan Hendra Joni dan Hamdanus masih melihat peluang lembaga lain yang bisa mengadili permohonan dia, maka tentu ceritanya akan lain kalau memang Hendra Joni dan Hamdanus kemudian berkeinginan pula menempuh jalur hukum tersebut. Dan kalau memang itu sempat terjadi, ya bisa saja sengketa pemilu kada Kabupaten Pesisir Selatan ini punya babak baru. Ya, banyak orang mengatakan ini babak keempat kalau memang peluang itu masih ada. Nah, teman-teman semua, saya coba bacakan sedikit hasil
putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan siang tadi, itu bagian konsiderannya ya, bagian menimbang di huruf F. Bunyinya begini teman-teman. Nah oke teman-teman, ini bagian menimbang huruf F, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah Konstitusi mencermati telah ternyata meskipun yang menjadi objek permohonan pemohon adalah SK KPU Kabupaten Pesisir Selatan nomor 368 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. Namun demikian, peristiwa hukum yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon merupakan peristiwa yang terjadi setelah berakhirnya tahapan pemilihan. Kemudian teman-teman semua, ini bagian menetapkan. Menetapkan titik 2, menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adam, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Daniel Yusmik P. Foch, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 19 bulan Agustus tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 bulan Agustus tahun 2021 selesai diucapkan pukul 10.38 waktu Indonesia Barat. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan sahabat-sahabat semua yang sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.